Halo Sinekrip, balik lagi di episode terbaru dari Sinelis bareng gue Rashid Hari. Yang kali ini bakal ngebahas sebuah tema yang jadi kesukaan kawan-kawan netizen sekalian, yaitu soal plot twist. Karena belakangan tuh kayak ada tendensi untuk menilai sebuah film itu seru atau enggak berdasarkan plot twist. Kalau misalkan, wah nge-twist banget tuh berarti bagus gitu. Tendensi yang agak ngeselin tapi emang harus diakuin ya. Yang namanya plot twist tuh asal dieksekusi dengan bagus, emang bisa bikin sebuah film makin seru. Dan kali ini gue akan kasih list soal 8 film horor dengan plot twist paling mengejutkan, paling bagus. Pokoknya intinya plot twist yang paling gue suka. Ini cuma 8 ya, soalnya kalau lebih tuh ntar kepanjangan videonya. Makanya akan ada banyak judul-judul yang terpaksa nggak gue masukin, walaupun gue juga merasa judul-judul itu bagus. Karena kalau suruh masukin semua yang terbaik menurut gue mungkin bisa sampai belasan kali ya, atau mungkin 20. Tapi untuk sementara 8 dulu. Kalau misalkan ini demand-nya tinggi, videonya rame, mungkin kita akan bikin part 2 untuk horror plot twist ini. Dan karena gue bakal ngebahas twist, otomatis akan membahas spoiler juga. Makanya di bawah nih ada timestamp kalau kalian cek. Jadi misal mau menghindari spoiler di suatu film, kalian bisa klik timestampnya untuk lanjut ke list berikutnya. Nanti setiap film akan gue bahas dulu plotnya, jadi memberikan waktu buat kalian yang nggak mau kena spoiler untuk ngeklik timestamp buat lanjut ke nomor berikutnya. Jadi jangan khawatir bakal langsung kena spoiler. Well, karena ada banyak ya, 8, biasanya gue kasihnya 5 listnya. Langsung aja kita mulai. Oh, ini list diurutkan berdasarkan abjad ya. Abjad versi luar ya, alias kalau ada the di depannya tuh nggak dihitung. Oke, yang pertama ada The Cabin in the Woods. Ini plotnya sekilas kayak horror klise ya, tentang 5 orang remaja yang masuk ke hutan, jalan-jalan, terus nemu sebuah kabin di tengah hutan. Di situ mereka party, mabok-mabokan, horny, sampai akhirnya dibunuh satu persatu. Twistnya, well, keseluruhan filmnya adalah twist, sebuah film meta yang merombak formula horor, khususnya horor bertema kabin di tengah hutan ya. Banyak banget twistnya dan buat gue semuanya cerdas sih. Kelihatan kalau dibikin sama orang yang bener-bener paham dan cinta sama horor. Entah pas terungkap kalau ternyata semua teror itu adalah bentuk eksperimen, well bukan eksperimen ya, sebuah manipulasi yang ditujukan untuk ritual pengorbanan, yang ditujukan buat semacam dewa kuno raksasa gitu. Terus ada juga twist pas semua monster yang desainnya kayak all-star monster dari film-film horor itu lepas lebih tepatnya, bukan dilepaskan, out of control. Dan itu pasti kalau yang demen horor langsung movie gasm nonton itu, karena wah ini karakter dari film ini dari film itu dan segala macam. It's so much fun. Atau momen terakhirnya itu juga ngasih twist yang gede di saat si dewa kuno akhirnya bangkit dan membawa kiamat ke dunia. Berikutnya ada The Descent. Ini horor claustrophobic banget, tentang 6 orang cewek yang melakukan penelusuran ke sebuah gua, terus terkurung di dalamnya dan dikejar-kejar sama sekumpulan monster or mutant yang bentuknya tuh kayak Gollum dari Lord of the Rings. Twistnya nih ada di ending. Tapi The Descent ini punya 2 ending. Ending yang pertama adalah versi Amerika, yang lebih pendek sekitar 1 menit gitu, dan lebih happy soalnya si protagonis Sarah namanya itu berhasil keluar dari dalam gua, and that's it. Itu ending didesain karena penonton Amerika tidak suka ending yang gelap, yang kelam, yang depresif. Tapi yang bikin gue masukin The Descent di sini adalah ending aslinya, ending versi UK yang ironisnya disebut sebagai extended ending, padahal itu ending asli. Di situ Sarah juga keluar, tapi kemudian terungkap kalau sebenarnya dia keluar itu hanya mimpi. Dia masih ada di dalam gua. Nyesek, apalagi di momen itu kita juga denger suara-suara mutan yang mengelilingi Sarah dan siap buat merekam dia. Hopeless rasanya gue nonton itu ending. Kayak di PHP gitu. Lu udah diliatin Sarah keluar, terus kemudian langsung cut, dia masih ada di dalam gua. Dan kemungkinan kita melihat momen-momen terakhir sebelum dia mati diserang sama mutan. Dan dia menerima kematian itu. Kayak udahlah, hidup gue berakhir di sini. Sampai kemudian 4 tahun berselang rilis sequel yang ngerusak endingnya. Next ada The Mist. Ini simple ceritanya tentang warga kota yang berusaha bertahan hidup dari serangan monster yang menyerang dari balik kabut. Bersembunyi monsternya di balik kabut. Twistnya gue yakin udah pada tahu sih ya. Bahkan yang belum nonton film ini gue yakin udah tahu juga twistnya. Jadi survivornya tuh tinggal 5 orang, termasuk David dan anaknya, Billy namanya si anak. Karena ngerasa gak mungkin selamat, mereka memutuskan untuk bunuh diri. Dan si David nembak satu persatu dari mereka, termasuk Billy, anaknya sendiri. Tapi pelurunya cuma 4, sedangkan ada 5 orang. Sisa 1 yang belum mati, yaitu si David. Dan dia memilih untuk mati dengan diserang monster.
Tapi begitu dia keluar dari mobil itu, tempat bunuh diri, yang muncul dari balik kabut bukannya monster tapi US Army yang berhasil mengendalikan invasi monster dan menyelamatkan warga kota lain. Nyesek nggak tuh? Makin nyesek karena jarak dari mereka tuh bunuh diri sampai muncul US Army itu nggak lama. Andaikan mereka nunggu aja deh, nunggu selama 5 menit gitu, selamat. Berikutnya ada Psycho. Ini film legend karya sutradara yang gak kalah legend, yaitu Alfred Hitchcock. Konon ini adalah film slasher pertama yang dibuat. Ceritanya tentang Marion yang di tengah perjalanannya kabur setelah nyolong duit, mampir ke sebuah motel yang bernama Bates Motel yang dikelola sama Norman Bates yang hidup sama emaknya. Twistnya, nah ada 2 twist sebenarnya di sini, di ending sama di tengah. Di ending terungkap kalau emaknya si Norman ini sebenarnya udah mati, dan yang kita lihat selama ini dirawat sama si Norman adalah mayat emaknya yang diperlakukan seolah masih hidup. Dan sebelumnya kita digiring untuk berpikir kalau si emak adalah pembunuhnya ya, karena kita ngelihat siluet perempuan bawa pisau dan segala macam, dan ternyata itulah Norman yang pakai baju cewek. Tapi buat gue twist yang lebih brilian adalah twist yang ada di tengah, di adegan shower yang ikonik itu. Siapa sih yang nggak tahu adegan shower itu dan musiknya? Marion dibunuh sama Norman, protagonisnya. Karakter utamanya si cewek itu mati di tengah film. Langsung jadi turning point, alurnya berubah, genrenya juga berubah. Dari yang awalnya tuh soal thriller kriminal, penipuan, berubah jadi prototype slasher. Berikutnya ada Saw 2, Saw yang kedua. Di list beginian biasanya orang masukin Saw yang pertama ya, dan gue setuju. Saw pertama itu twistnya keren, gak terduga dan bikin merinding. Tapi karena itu, banyak yang lupa kalau Saw 2 ini twistnya juga bagus. Makanya gue memilih untuk memasukkan Saw 2. Ceritanya standar film Saw sih, Jigsaw nyulik orang-orang disuruh main game gitu. Dan salah satu yang diculik adalah Daniel, anaknya Eric, si detektif yang ngeburu Jigsaw. Jadi si Eric tuh ngeliat anaknya terjebak lewat sebuah footage gitu, dan dia maksa Jigsaw untuk ngasih tahu ini lokasi anak gue diculik di mana. Dan Jigsaw bersedia, dia berjanji bakal membebaskan si Daniel dengan satu syarat, selama Eric mau duduk sama dia ngobrol selama 2 jam. Tapi Eric gak mau, dia menolak, dan terus sepanjang film itu memaksa Jigsaw buat ngebawa dia ke rumah tempat dimana si Daniel itu dikurung. Twistnya adalah semua yang Jigsaw katakan itu benar. Karena pas Eric sampai di lokasi penculikan yang kelihatan di footage tadi ya, tempat itu kosong. Ternyata footage yang Eric tonton adalah rekaman, bukan live. Itu rekaman beberapa hari yang lalu. Dan di saat bersamaan Daniel nongol dari dalam brankas yang ada di tempat si Eric menginterogasi Jigsaw tadi. Jadi Jigsaw itu masukin Daniel ke dalam brankas, terus dikasih oksigen mask biar bisa terus bernapas, dan dikasih timer biar nanti otomatis bebas di waktu yang udah ditentuin. Sedangkan Eric sendiri akhirnya malah diserang sama Jigsaw, kemudian dikurung sampai mati. Andaikan si Eric mau nurut sama Jigsaw tuh, mau ngikutin permainan dia, cukup duduk ngobrol sama dia selama 2 jam, nggak akan ada yang terjadi. Itu yang bikin twist dari Saw 2 ini bagus, karena nggak menipu, sama sekali nggak menipu. Justru sebaliknya, apa yang diomongin sama si villain itu bener. Duduk nih lo 2 jam ngobrol, udah kalau lo nurut sama itu, anak lo balik. Dan bener kayak gitu. Berikutnya ada Sleepaway Camp. Kalau dari cerita ini standar slasher 80s lah. Ada summer camp, terus remaja datang ke summer camp itu, satu persatu dibunuh. Protagonisnya namanya Angela. Dia ini tumbuh dirawat sama tantenya Martha. Setelah beberapa tahun lalu, kakaknya dia Peter dan bapak mereka itu meninggal di sebuah kecelakaan. Twistnya adalah pembunuhnya ternyata si Angela. Klise? Ya, itu klise. Tapi ada satu twist lagi. Ternyata dia bukan Angela, tapi Peter. Yang mati di kecelakaan dulu itu adalah si Angela, dan Peter sama tantenya itu dibesarkan sebagai seorang cewek. Twist ini nggak bakal bisa nongol sih di film sekarang karena pasti banyak memunculkan kontroversi lah, banyak dianggap sebagai transfobik dan segala macam, dan emang agak problematik ya memang. Tapi di luar itu, kalau ngomongin soal shocking, ya shocking. Apalagi pengadeganannya tuh serem, pas revealingnya itu serem. Malam-malam, terus musiknya juga atmosferik, ditambah suara yang dikeluarin sama si Peter, sama muka si aktrisnya tuh, Felissa Rose, itu creepy banget. Lo lihat deh nih, creepy banget. Berikutnya adalah yang terakhir nih. Izinkan gue untuk curang, karena di sini gue menyatukan 2 film, yaitu The Sixth Sense dan The Others. 2 film ini gue satuin soalnya emang rilis berdekatan dan punya twist yang mirip, makanya sering dibandingkan satu sama lain. Kalau The Sixth Sense tuh adalah soal Malcolm, psikolog anak yang berusaha ngebantu Cole, bocah yang bisa ngelihat demit.
Sedangkan di The Others ada seorang ibu yang tinggal di rumah bersama dua anaknya, itu rumah tua gitu, dan dua anaknya itu fotosensitif, nggak bisa kena cahaya, dan mereka merasa di rumah tua itu mereka diganggu sama demit. Twistnya sama kurang lebih, intinya adalah protagonis kedua film sama-sama udah mati, mereka lah hantunya. Dan buat gue keduanya punya kelebihan masing-masing sih. Kalau The Sixth Sense itu kelebihannya adalah soal clue. Salah satu contoh twist yang bagus adalah kemunculannya nggak mendadak, nggak curang, dan Shyamalan ini udah nebar banyak clue. Jadi begitu twistnya diungkap, lu bakal ngerasa, oh pantes, tadi kayak gini, tadi kayak gitu, oh pantes. Istrinya si Malcolm tuh gak ngerespon semua omongan dia, bukan karena bete, ngambek, atau marah, tapi karena si Malcolm udah mati. Si istri gak bisa ngelihat. Dan masih banyak clue yang lain yang bikin film ini tuh rewatchable banget. Setiap lu tonton ulang bakal ngerasa puas setelah berhasil mengungkap clue-clue apa aja yang disebar sama Shyamalan. Nah, kalau The Others itu menang di dampak emosi. Twistnya muncul bukan cuman buat ngagetin, wow, udah mati karakternya enggak, tapi menguatkan temanya soal kasih sayang seorang ibu. Oke, tadi adalah 8 film horor yang buat gue punya twist terbaik. Sekali lagi, banyak film yang gue yakin kalian anggap, wah ini twistnya bagus kok nggak masuk gitu. Gue tahu ada banyak film yang terlewat, tapi karena keterbatasan durasi ini jadi terpaksa gue kesampingkan. Mungkin nanti kalau ada part 2 akan gue masukin film-film itu. Apakah perlu ada part 2? Silakan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Dan kalau kalian punya versi kalian sendiri juga soal horor apa yang punya twist keren, silahkan tuliskan juga. Dan kalau mau spoiler, jangan lupa ya tulisin spoiler alert di komentar kalian. Kasihan penonton yang baca komen buat nyari rekomendasi malah kena spoiler. Terus jangan lupa juga like video ini, share di medsos kalian, lalu klik subscribe, nyalakan tombol notifikasinya. Dan kalau kalian pengen membantu Cinecrip dengan memberikan donasi ala kadarnya, bisa klik tombol super thanks di bawah. Kami sangat berterima kasih kalau kalian mau melakukan itu. Oke, dan gue Rashid Hari, and see you in the next video.